Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Salak, khususnya yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada siang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA Negeri 1 Kota Salak dalam rangka acara diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah, nanti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Desi Budiarti MPD. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada Allah, akan disampaikannya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan. Dan selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kita silakan. Terima kasih Pak Hen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmatnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruang majelis guru dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Desi Budiarti MPD. Salawat berkah salam tak bosan-bosannya selalu kita mohonkan, semoga tercurahkan ke arwah baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang teristimewa ini calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kota Salak, Ibu Desi Budiarti. Ya, mudah-mudahan nanti di angkatan 8, 9, 10 bertambah lagi beberapa rekan kita, mudah-mudahan lulus ya, harapan kita bersama itu mungkin umumnya mungkin di pertengahan bulan November atau sekitaran tanggal 25 mungkin, kalau tidak meleset lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, pada kegiatan ini sangat positif sekali untuk kita, bahwasanya memang dari program Kementerian Pendidikan ya, itu dicanangkan tentang implementasi guru merdeka, kemudian sekolah penggerak, guru penggerak ya, dimana memang diharapkan para bapak dan ibu guru ini, sekalipun nanti kita tidak menjadi bagian dari guru penggerak, kita tetap menjadi orang-orang yang memang menerapkan 3 rak ya, 3 rak: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, dan 3 rak itu kita implementasikan di dalam lingkungan pendidikan kita, di dalam sekolah kita, sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu guru semuanya, bagaimana kita mendidik, membimbing, mengajar, dan mengarahkan anak-anak kita untuk bisa dia berkontribusi di dalam mengembangkan dirinya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Maaf sebentar ya. Nah, jadi melalui program ini memang kalau kita lihat atau kita dengar pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam
pendidikan guru penggerak selama menekuni itu banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Namun demikian juga mungkin memang perlu adanya kesiapan dari hal kesehatan, waktu, tenaga, dan pikiran yang memang sangat banyak dibutuhkan untuk menyelesaikan program-program itu. Ya benar sih ya, sangat banyak sekali. Artinya membagi waktu di sela-sela kegiatan kita mengajar, kegiatan kita yang lain juga meluangkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang memang tidak sedikit sekali. Bapak dan Ibu, harapannya nanti Bu Desi yang saat ini sebagai salah satu PGP ya di sekolah kita, mudah-mudahan memang membawa perubahan-perubahan positif untuk sekolah kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kita ambil sisi positifnya, karena memang banyak informasi-informasi yang memang mungkin tidak kita peroleh secara langsung ya, baik dari informasi-informasi dalam kegiatan-kegiatan ataupun mungkin dari media-media lain, tapi dengan kita langsung dengarkan dari Bu Desi, mudah-mudahan terbuka cakrawala berpikir kita untuk selalu berbenah dan berbenah. Itu saja, banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan. Mudah-mudahan arahan beliau ini bisa kita ambil sisi positif. Selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu tentang penyampaian diseminasi modul titik 4 yang akan disampaikan oleh calon CGP kita, yaitu Ibu Desi Udarti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya telah menyediakan waktu untuk saya di sini. Yang pertama-tama ucapan alhamdulillah alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita hari ini masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa. Yang pertamanya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia untuk mendengarkannya dan bisa kita sama-sama terapkan di sekolah. Ini adalah salah satu modul di CGP. Di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Yang pertama modul 1. Ini ada 4 modul. 1.1 tentang filosofi hajar dewantara, yaitu bagaimana cara kita memihak kepada siswa. Kalau bahasa lainnya student center, tapi kalau di Hajar Dewantara itu berhamba kepada murid. Jadi bagaimana kita mengembangkan siswa sesuai dengan bakatnya dan minatnya. Jadi kita tidak menuntut lebih kepada siswa sesuai dengan kita. Mamanya kimia, kami menginginkan anaknya harus bisa kimia, padahal dia tidak. Itu kita bisa kita imbangkan. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana kita sebagai guru penggerak, saya adalah salah satu calon guru penggerak di SMA Kota Salak, saya akan berbagi. Sebenarnya bukan hanya guru penggerak yang harus memiliki nilai dan peran. Semua guru harus memiliki, ada 5 nilainya. Ada inovatif, efektif, mandiri, dan yang lainnya. Itu udah bagaimana cara kita mengembangkan diri kita. Bagaimana kita harus bisa menjadi diri kita yang mandiri dalam artinya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar untuk mengembangkan diri. Yang ini adalah yang modul terakhir di modul 1, yaitu tentang 1.4
budaya positif di sekolah akan menjadikan lingkungan positif. Sebenarnya budaya positif itu telah kita lakukan di sekolah. Namun ada berbagai model dan gaya. Ada gayanya seperti menghukum, itu nanti kalau di budaya positif itu tidak boleh kalau diamannya sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang kita belajar bersama untuk menciptakan lingkungan positif, menjadikan sekolah positif, lingkungan positif, sehingga bisa mengembangkan siswa kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru dibilang profesi padahal dia mengembangkan ke dunia. Dia mengapa di sebalik kebebasan dia ke profesinya di situ. Padahal maksudnya bebas ini adalah bagaimana mereka bebas mengekspresikan dalam belajar, mengekspresikan bakatnya, minatnya, yang kemampuan dalam diri dia. Itu yang kita kembangkan. Seperti ini. Yang kedua, yang terakhir adalah kesenangan. Siswa itu senangnya seperti apa? Kalau senangnya mereka adalah tidak belajar. Kalau guru rapat dia senang. Main HP dia senang. Tapi giliran kita kasih tugas dengan HP, dia nggak mau juga, nggak bisa juga. Ibu tulis tangan, pakai tangan aja lah Bu. Kayak gitu juga. Jadi kita serba salah, kebebasan kesenangan seperti apa yang mereka inginkan. Kalau kita kasih senangan game, dia mau itu. Dengan disiplin, budaya kita menjadikan budaya positif, kita bisa, ini bukan untuk siswa juga, kepada guru juga iya. Mana motivasi perilaku itu ada 3 yang mendorongnya. Yang pertama adalah yang akan timbul motivasi. Yang pertama timbul motivasi itu karena ada hukuman. Kalau ada hukuman dia akan tertib. Itu motivasi dia untuk lebih baik, disiplin. Kalau guru, kalau siswa, saya mengerjakan tugas ini karena nanti kalau saya tidak kerjakan, saya akan dihukum hormat bendera. Jadi dia termotivasi untuk buat tugas, tapi karena hukuman. Yang kedua, dia motivasi karena imbalan. Imbalan, umpamanya biasanya Bu Anita yang beri imbalan kepada siswanya. Dia mengerjakan tugas, kenapa? Bu Anita memberikan donat 2 buah yang mengerjakannya betul. Dan sebenarnya yang bagus adalah yang ketiga. Mereka mengerjakan, dia adalah menghargai dia sendiri. Motivasi dia untuk mengerjakan, namun dia adalah untuk diri dia sendiri. Saya mengerjakan ini adalah untuk saya, bukan karena Bu Anitanya, bukan karena takut sama Bu Dwi-nya yang tidak boleh masuk. Dan seperti itu. Jadi ini bagaimana caranya kita menerapkan kepada siswa untuk bisa motivasi dari dalam diri dia. Dan begitu juga guru. Berlaku juga 3 hal ini. Bagaimana yang pertama, dia masuk kelas atau datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarah oleh kepala sekolahnya atau wakil kurikulum atau wakil kesiswaan. Yang kedua, dia tepat waktu datang ke sekolah, masuk kelas karena nanti kalau dia rajin, dia dapat predikat guru yang disiplin. Ada rewardnya. Sebenarnya yang bagus ada yang tetap juga yang ketiga. Kita ke sekolah datang, masuk kelas itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita tahu tanggung jawab kita. Itu yang lebih bagus. Ini sama-sama kita terapkan kepada siswa, membentuk siswa bagaimana caranya dia menghargai dia sendiri. Itu yang lebih penting. Ini ada contoh disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal itu siswa itu disiplinnya tidak diterapkan sebagainya. Kalau hukuman itu menyakitkan itu contohnya apa? Enggak. Kuning ya. Nilai bisa apanya Pak? Ya, beda apanya? Beda slide. Lain. Jadi ini, kalau yang hukuman itu mereka tidak nyaman, mereka takut. Nanti saya dihukum, sepertinya kalau dia hormat bendera itu kan hukuman, dia tidak nyaman dengan itu, maka dia lakukan. Sedangkan kalau diberi penghargaan dia lakukan, itu akan menjadi konsep gagal pada diri siswa. Nah ini yang konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nampak enggak? Nah, enggak. Konsep disiplin dengan identitas kasus itu adalah konsekuensi. Kita memberikan
konsekuensi kepada siswa. Contohnya yang telah diterapkan oleh Makasis, jika Anda terlambat adalah membawa batako 1. Konsekuensinya, kalau dia lakukan, maka dia memberikan bawa batakonya. Melakukannya jangka pendek. Itu adalah perlu monitoring selanjutnya. Makanya setiap minggu misalkan lihat absen. Masih ada yang terlambat tidak? Ada yang berubah nggak dia? Contohnya Rizky berubah nggak dia tiap minggunya? Masih ada nggak dia terlambatnya? Sepertinya itu ada konsekuensi yang diberikan kepada siswa untuk disiplin yang bagusnya. Jadi kalau kita konsekuensi kita berikan kepada siswa dulu, baru kita apakan. Kalau hukuman saat itu dia terlambat, langsung beri hukuman. Anda terlambat ke sekolah, langsung yang halaman. Itu adalah hukuman. Restitusi ini adalah bagaimana kita mengajak siswa itu berbicara dari hati ke hati. Ini lebih tepatnya, sebenarnya bukan hanya guru BK, guru mata pelajaran juga bisa merestitusi siswa. Itu adalah kita berbicara dari hati ke hati, apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Rizky itu terlambat terus? Kenapa Rizky itu terlambat terus? Itu harus kita tahu. Bukan karena apa dia telat bangun, jauh rumahnya jauh, atau seperti apa. Itu. Jadi dia lebih bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Masalahnya waktunya pendek. Jadi dengan adanya konsekuensi dengan restitusi ini, mereka akan menghargai dia sendiri dia, sehingga akan timbul motivasi positif tadi dalam melakukan kegiatannya. Nah, ini pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan siswa. Jadi bisanya membentuk karakter pada siswa lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi, kita bukan membuat dia merasa bersalah, tapi dia belajar dari kesalahannya. Apa yang membuat dia salah? Yang kedua, dia melihat dalam diri dia terlambat itu kenapa? Dia bukan menyalahkan orang lain. Dia menyadari itu yang harus kita buat. Yang ketiga, dengan restitusi kita membuat karakter yang baik lagi kepada siswa. Ini adalah salah satu contoh. Kita buat contohnya kasus siswa terlambat. Kalau ada 3 model, ketiganya ada hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kalau siswa terlambat, dengan hukuman kita kasih langsung, Anda terlambat, silakan hormat bendera 10 menit. Atau silakan bersihkan WC. Dengan seperti itu dia takut. Kalau piket dengan ibu situ, saya nggak bisa terlambat. Nanti saya membersihkan WC semua WC baris hormat bendera. Itu kalau hukuman. Kalau kita konsekuensi seperti yang dia sampaikan tadi, kalau terlambat nanti konsekuensinya adalah dia membawa batako. Bukan konsekuensi yang secara pendek dan tegas. Ini aturan harus dihormati. Kalau restitusi menanyakan pada diri dia. Setelah dia terlambat kita panggil, Ananda kenapa terlambat? Jadi kita berbicara kepada dia, apa yang membuat dia terlambat. Tapi itu sangat, kalau kayak siswa kita kalau direstitusi kan lama ya Mister ya, ada sekian persen. Tapi itu kita mulai mulai ansur-ansur. Ini yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah kepada diri kita. Bagaimana kita membuat siswa itu menjadi penghukumkah kita, membuat bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Ini adalah posisi guru kepada siswa. Itu namanya posisi kontrol restitusi. Kalau penghukum, kita langsung, Ananda kamu salah, kamu seperti ini, kamu harus ini. Itu adalah sebagai penghukum. Dia takut kepada kita, dia langsung mengerjakan semuanya. Kalau membuat rasa bersalah, kamu salah. Jadi dia, saya kecewa dengan kamu. Sepertinya contohnya saya menyampaikan kepada Rizky. Kita buat Rizky aja contohnya. Ibu kecewa sama Rizky, janjinya hari Senin ini adalah UH sama Pak Yogi, tapi tidak dilaksanakan. Itu adalah salah satu contoh buat dia rasa bersalah nggak dia. Kadang hari Sabtu kemarin berjanji akan UH sama Bu Mel sama Bu Dwi, tapi tidak melakukan. Kenapa? Itu kita melakukan hanya kepada anak. Dia akan merasa bersalah dia sendiri. Atau sebagai teman, kita rangkul dia. Kenapa? Dan kalau memantau kita lihat aja perkembangan dia, seperti apa dia hari ini, besok seperti apa, ada perubahan nggak? Kalau tidak ada perubahan, kita panggil lagi. Kalau manajer, itu kita sebagai yang mengatur, mengayomi dia, menuntun dia kemana dan kita bawa anak kita.
contohnya dalam penggunaan yang lima kontrol tadi. Mungkin nggak nampak juga yang baik ini dari sana. Nampak? Enggak. Kalau penghukum itu adalah patuhi aturan sekolah. Contohnya kalau dia tidak terlambat tadi, patuhi aturan sekolah. Lumayan dia terlambat masuk. Aturannya kalau dengan utami itu masuk boleh terlambat 1 menit. Jika terlambat hukumnya apa? Gitu. Berdiri depan pintu atau tidak boleh masuk atau pegang telinga 1. Kalau membuat bersalah seperti tadi, saya kecewa kepada Anda. Kalau teman, ayo Anda seperti janji kita masuk dengan ibu adalah 1 menit boleh terlambat. Kalau tidak tepat waktu apa yang bisa Anda lakukan? Yang kalau teman tahu kali ini membuat salah, konsekuensi kan tahu apa terlambat dengan ibu apa yang tidak dilakukan. Kalau manajer, dia kita menyampaikan apa yang akan dilakukan setelah ini dengan terlambat lagi itu apa yang akan kita lakukan. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Sebenarnya ini paling seru dari penerapan budaya positif itu adalah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan, namun yang berbedanya adalah peraturan itu ada hukumannya. Kalau keyakinannya bedanya adalah peraturan itu ada hukumannya. Kalau keyakinannya konsekuensi dari yang kita buat, dan kontraknya. Tapi ini kita buat sama-sama dengan anak. Itu. Sebenarnya semua guru boleh berkeyakinan kelasnya masing-masing. Kalau saya terapkan itu di 12 IPA 1, di 11 IPS 1, 10 MIPA 1, MIPA 2, IPS 1. Membuat tapi tidak semuanya dilaksanakan. Ini adalah bentuknya keyakinan kelas itu kita kayak buat aturan juga. Sebenarnya bukan aturan apa namanya? Keyakinan itu dari anak keluarnya apa yang dia lakukan. Lebih abstrak. Keyakinan universal, menyeluruh semuanya yang mengikuti, tidak individu saja. Bentuknya adalah hal positif. Contohnya laki-laki wajib piket membuang sampah. Itu adalah yang buat keyakinan kelas dia. Dia keluarkan semua undang-undang di lokal itu dulu baru kita rangkum mana yang lebih. Perangkumnya adalah sama-sama juga. Nah, ini yang kegiatan yang dilakukan di 12 IPA 1. Itu keyakinan kelasnya bisa dibuat dengan kertas kecil. Apa nama kertas yang pakai tempel? Yang warna-warni. Nah, itu bisa juga kita kasih satu-satu ke siswa. Itu semua siswa harus isi. Atau yang kedua kita bersuruh kerja ke depan. Seperti kalau di 12 IPA saya suruh ke depan, siapa yang mau lagi? Apa yang harus kita buat keyakinan kelas kita? Atau kita menggunakan printpad yang online. Kita kasih kirim linknya, ada isi buat namanya. Dari itu kita rangkum mana yang disepakati keyakinan kelas sama-sama. Kita buat. Ini kalau di kelas 12 IPA berdoa sebelum dia sudah belajar adalah laki-laki wajib buang sampah. Terus budayakan 5S, salam santun. Ini di S nya satu lagi diplesetin santui di lokal. Wajib sholat semuanya kecuali yang halangan. Dilarang menggunakan make up. Itu karena ada di lokal yang punya make up, katanya dibuat kesepakatan kelasnya kayak akhirnya dilarang menggunakan make up di kelas. Ini di 10 MIPA 1. Isi keyakinan kelasnya ini siswa salah membuat poster. Yang buat ini siswa. Yang juga sifat ini juga siswa yang buat posternya. Ini mereka sama buat sendiri-sendiri. Ini dipilih yang bagusnya yang mana. Ini yang punyanya adalah Revilia, Mas. Itu seperti Pak. Piket tepat pada waktu, wajib membayar kas tabungan setiap waktu. Tidak membeli teman. Saling menghargai, menjaga nama baik teman. Itu ada 8 yang ditarakan, tadi diambil 5. Ini di 10 IPA 2. Ini saya videokan kemarin. Ini ada pembagian stick note-nya. Di satu-satu semua siswa itu menyampaikan apa yang mau dibuat. Setelah selanjutnya ditempel di papan tulis. Baru dipilih. Nanti ketua kelasnya yang milih. Ini ada waktunya kemarin 15 menit. Jadi saya skip aja. Oke, Bapak dan Ibu, udah dari pagi kita kegiatan, sekarang kita perkalian dulu.
perkalian suite. Kita ice breaking dulu. Perkalian suite ini adalah berpasangan. Berarti Bu Dwi sama Bu Yola, Pak Agung sama Bu Mel yang berdua-dua. Perkalian suite itu adalah seperti ini. Kita suite umpamanya contohnya saya sama Pak Dita. Ini nanti kali siapa yang cepat. Begini. Berpisah berapa? Kalau saya 3, Mbak Dita 2, berarti 3 kali 2 gitu. Siapa yang cepat? Yang cepat dia menang. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar atau duduk boleh juga. Tetangga dengan tetangganya. Bagaimana berdua yang cepat. Berdiri jalan. Yang cepat betul dia menang. Dia kan ini cepat, coba Jami. Baik. Saya bisa kalah. Jadi 2. Jawabannya ada 6. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang menang Bu Tami. Silakan Bu Tami. Nah, ini yang kita lanjutkan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang disinggung tadi, kita menggunakan membawa anak itu berbicara. Apa yang menimbulkan dia itu? Apa yang menyebabkan dia kalau terlambat tadi kenapa? Itu dengan pertama kita menstabilkan identitas, validasi tinggal salah. Tadi kalau dia salah, kita sampaikan dulu ini salah. Kalau terlambat itu adalah tindakan yang salah. Kita kasih tahu itu salah. Walaupun kadang mereka tidak tahu dia salah, tapi kita sadarkan bahwa terlambat itu salah. Terlambat datang, terlambat masuk kelas. Bapak
Ibu, saya sebelumnya silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya atau kita sama-sama membahas lagi. Terima kasih Bu Desi. Mungkin ini pertanyaan saya yang pertama nih Bu Desi. Nah, ya tadi kita membicarakan masalah disiplin ya. Dan ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Ya, jadi selama ini sudah banyak teori-teori dari Bapak wakil-wakil sebelumnya, Ibu wakil sebelumnya, banyak, tapi belum mencapai target apa yang kita harapkan mengenai disiplin ini. Jadi kira-kira bagaimana itu solusinya, cara menyadarkan siswa ini supaya disiplin itu untuk mematuhi aturan itu bisa secara tanpa terpaksa gitu, untuk diterapkannya. Mungkin itu saja Ibu CGP, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Mulainya masih ada untuk Kepsek. Nanti bisa bantu sama buka beras sekolah. Baiklah, sejak pertama dulu dari Mister. Cara menyadarkan siswa agar bisa menerapkan disiplin ya. Sebenarnya untuk menerapkan disiplin itu tidak hanya satu orang guru, tapi semua elemen di sekolah, semua kita yang ada di sekolah. Kalau sama-sama kita melaksanakannya, itu akan bisa. Namanya kita sepakati. Ada lagi namanya kesepakatan keyakinan sekolah. Bukan hanya keyakinan kelas saja, keyakinan sekolah juga kan kita juga dibuat. Jadi sama-sama membuat keyakinan sekolah apa yang akan dilakukan oleh siswa dan juga gurunya. Ini sama-sama semua elemen mestinya kayak Mister. Dari siswa kita tidak boleh terlambat, berarti kitanya juga ikut tidak terlambat. Kita yang mencontohkan dulu sebagai panutan yang oleh siswa. Kalau saya seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu, ini ada di dalam.
yang bicara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang menang Bu Tami. Silakan Bu Tami. Nah, ini yang kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang disinggung tadi, kita menggunakan membawa anak itu berbicara. Apa yang menimbulkannya itu? Apa yang menyebabkan dia kalau terlambat tadi kenapa? Itu dengan pertama kita menstabilkan integritas, validasi dengan salah. Tadi kalau dia salah, kita sampaikan dulu. Ini salah. Kalau terlambat itu adalah tindakan yang salah. Kita kasih tahu itu salah. Walaupun kadang mereka sudah tahu dia salah, tapi kita sadarkan bahwa terlambat itu salah. Terlambat datang, terlambat masuk kelas. Bapak dan Ibu, saya sebelumnya silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya atau kita sama-sama membahas lagi. Terima kasih Bu Desi. Mungkin ini pertanyaan saya yang pertama nih Bu Desi. Nah, ya tadi kita membicarakan masalah disiplin ya. Dan ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Ya, jadi selama ini sudah banyak teori-teori dari Bapak wakil-wakil sebelumnya, Ibu wakil sebelumnya, banyak, tapi belum mencapai target apa yang kita harapkan mengenai disiplin ini. Jadi kira-kira bagaimana itu solusinya, cara menyadarkan siswa ini supaya disiplin itu untuk mematuhi aturan itu bisa secara tanpa terpaksa gitu, untuk diterapkannya. Mungkin itu saja Ibu CGP, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Mulainya masih ada untuk proses. Nanti dia bisa bantu sama Bu. Cara menyadarkan siswa agar bisa menerapkan disiplin ya. Sebenarnya untuk menerapkan disiplin itu tidak hanya satu orang guru, tapi semua elemen di sekolah, semua kita yang ada di sekolah. Kalau sama-sama kita melaksanakannya, itu akan bisa. Namanya kita sepakati. Ada lagi namanya kesepakatan keyakinan sekolah. Bukan hanya keyakinan kelas aja, keyakinan sekolah juga kan kita juga dibuat. Jadi sama-sama membuat keyakinan sekolah apa yang akan dilakukan oleh siswa dan juga gurunya. Ini sama-sama semua elemen mestinya kayaknya Mister. Dari siswa kita tidak boleh terlambat, berarti kitanya juga ikut tidak terlambat. Kita yang mencontohkan dulu sebagai panutan yang oleh siswa. Kalau saya seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu, ini ada ditambah sama Bu Kepsek. Menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Desi dan yang ditanyakan oleh Pak Hen. Itu adalah problematika kita bersama ya, yang selama ini menjadi PR yang memang perlu sama-sama kita selesaikan dan kita tuntaskan. Cuma mungkin untuk menuntaskannya butuh waktu yang tidak sebentar. Sekolah ini telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun ya, 11 tahun. Nah, 11 tahun, tapi yang menjadi problematika kita selalu itu ke itu. Jadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, sebenarnya memang sesuatu itu harus balance, ya harus seimbang. Dia nggak bisa senjang. Nah, sesuatu yang senjang memang akan timpang juga gitu. Jadi kalau memang kita bersama-sama dari segala lini untuk menggerakkan, ya insya Allah mungkin lambat laun apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bisa kita dapatkan. Tapi kalau memang hanya sebagian kecil atau hanya segelintir saja yang memang, atau hanya sebelah saja ya,
mungkin ke siswa saja atau ke beberapa orang saja, mungkin memang akan sangat sulit sekali apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Nah, itu penguatan yang bisa saya berikan, saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa intinya memang slogan atau ya semboyan yang tentang SMA ini memang betul itu, maju bersama hebat semua gitu. Kalau maju sendiri ya hebatlah sendiri. Jadi memang bersama-sama. Apalagi sebuah instansi itu kekuatannya ada pada kita semuanya. Tidak hanya sebatas keren banget, hebat banget, luar biasa sekali wakilnya, luar biasa sekali pembina OSIS-nya. Tapi kalau hanya berjalan sendiri itu tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya Bapak Ibu, dan kemudian ditambah lagi tadi apa? Konsekuensi ya. Ya, konsekuensi. Nah, memang ada konsekuen yang dibuat antara sekolah dengan semua unsur yang ada di dalamnya. Kalau nggak salah itu fakta integritas ya, semakin fakta integritas. Nah, fakta integritas mudah-mudahan ya bisa kita capai apa yang dicita-citakan. Yang jelas kita tetap terus berusaha melakukan satu kebaikan-kebaikan untuk perubahan. Jangan pernah kita merasa bosan dan berhenti ketika kita menemui titik jenuh. Ya, karena bagaimanapun kita terkadang memang ketika sudah sampai pada kejenuhan itu, kalau nggak kita sendiri yang memotivasinya, nggak yang memompa diri kita, memang akan semakin redup seperti itu. Karena setiap kita, Bapak dan Ibu, itu pasti akan mengalami satu kejenuhan. Misal, setiap hari datang pagi terus, sekali-sekali saya ingin datang siang. Nah, itu tandanya kita berada pada level terjenuh. Saya bosan melihat anak-anak begini tuh sering ini kan, enggak juga. Saya bosan melihat anak-anak begini tuh sering ini kan, enggak juga. Itu kita berada pada level, kita berada posisi dulu. Nah, ketika kita posisi itu memang kita sematkan kembali dalam diri kita untuk berbuat lagi. Nah, itu juga saya lakukan. Ketika saya jenuh, saya pompa kembali semangat saya itu. Kalau enggak, memang kita akan semakin susah untuk bangkit. Ya, memang melawan diri sendiri itu yang paling susah. Itu yang saya rasakan. Mungkin itu juga upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Terima kasih Bu Desi. Menarik sekali ini kajiannya. Cuma kita udah terlalu siang ya, jadi udah ada ngantuk-ngantuk dan ya, kayak yang 5 konsep siswa kontrol ya. Itu bagus materinya. Nanti bagusnya Bu Desi share di grup sekolah. Jadi bisa kawan-kawan mengamati, mungkin bisa kawan-kawan mengujikan di kelasnya masing-masing, menerapkan di kelasnya masing-masing, atau kawan-kawan mencari referensi lain untuk kalau yang ini seperti apa yang diterapkan. Kayak contoh-contoh ice breaking tadi, memang di jam-jam terakhir memang butuh sekali itu. Selain sebagai hiburan juga untuk merilekskan otak-otak dan ya struktur tubuh kita yang sudah mulai lelah, sudah mulai ngantuk. Nah, tadi kan mulai semangat lagi kan, Bu Tami akhirnya menjadi pemenangnya, mengalahkan suhunya karena beliau sedang kurang mood, kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja hari ini. Mudah-mudahan setelah nanti baik-baik saja. Terima kasih Bu Desi. Baik Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi tentang refleksi hari ini tentang saya. Saya kirim ke grup ya Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu isi. Ini buat namanya. Apa yang dirasakan setelah ini ambil tambah subjek
juga di kelas. Bisa ambil punya saya ini boleh dengan cara menghilangkannya ini saja. Buang ininya sampai ke Desi Anwar, langsung diklik, nanti bisa login nama bapak dan ibu. Bisa digunakan di kelas. Namanya pengen apa? Buat kuis apa? Bisa. Gratis. Karena ini tapi tidak boleh banyak-banyak. Nanti kalau banyak dia harus bayar lagi. 4 kalau umpamanya selesai, kita buang, kita simpan dulu, PDF kan. Baru ini bisa di PDF kan. Ambil di share, kita PDF kan dulu. Setelah PDF baru kita pakai. Yang lama kita hapus. Cuma bisa 4 kali 5 buah pamflet itu di akun kita. Kalau lebihnya kita berbayar. Silakan isi bapak dan ibu. Ininya apa yang dirasakan hari ini, bagaimana keadaannya, kegiatan hari ini. Salah. Pokoknya ada yang buat keinginan rasa apa yang harus dirubah dari ibu, pemain lokal tanpa nama saja. Kalau dia takut sama Bu Anita, mengkritik Bu Anita buat tanpa nama. Namanya aja. Jadi langsung aja boleh di mana diisi. Kalau ini perlu bapak ibu isi nama nggak apa-apa. Isi namanya. Sarannya tolong diisi ya. Kepada saya terlalu cepat, terlalu kurang jelas nggak apa-apa. Ini adalah masukan untuk saya. Kalau punya lama lagi. Kayak sepertinya saya tidak bisa memberikan Bu. Nama, subjek itu nama yang menulis sesuatu itu dibuat misalnya hari ini. Tapi tanda tambahnya. Ini biar satu-satu. Kalau tidak dibuat seperti ini dia berserakan di sini. Dia banyak bentuk. Kalau buat banyak bentuk ini bapak dan ibu. Gimana? Ya, buat ngapain aja kami. Apa yang dirasakan? Setelah kegiatan ini. Panas dingin. Semoga angka ke-8 ada yang lolos. Gimana? Di subjek buat Bu Anita. Ini kan ada di 2. Masuk. Ada namanya Pak. Saya sendiri ada namanya. Bisa jadi lagi. Jangan pasangin. Terus ini juga. Oh, itu. Udah dapat. Pakai nama sendiri. Mau diisikan pulsa dulu sudah saya. Boleh ambil warnanya, boleh ambil warna ini. Awak biru sarannya Kalau kos ini sama yang di tadi uang
Terima kasih banyak kepada Ibu Desi MPD yang telah menyampaikan penyampaiannya tentang diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Sepanjang penyampaian beliau dengan modul yang beliau tampilkan tadi, alhamdulillah bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengelola siswa kita untuk ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Ibu Desi beserta rekan-rekannya, teman-temannya lulus dalam kegiatan CGP ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ada generasi berikutnya lulus juga di sekolah kita ini. Baik Bu Mulyani sebagai kepala sekolah, Ibu Dwi sebagai wakil, dan juga Ibu Eni wakil juga. Jadi lulus dalam kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu Desi atas penyampaiannya, bertambah ilmu kami hari ini. Ada baiknya kegiatan ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani, PLT Kepala SMA Negeri 1 Kota Salak. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Budiarti MPD selaku CGP Angkatan 6 Kabupaten Dharmasraya dari SMA Negeri 1 Kota Salak. Dengan adanya diseminasi budaya positif yang telah beliau sampaikan dan didapatkan dari program calon guru penggerak, ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan budaya positif lainnya yang telah beliau imbaskan kepada teman-teman sejawat nantinya akan diikuti oleh teman-teman yang lain di SMA Negeri 1 Kota Salak dan memberikan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Program ini sangat luar biasa dan saya mendukung adanya program calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan di tahap berikutnya ada rekan-rekan lain dari SMA Negeri 1 Kota Salak yang juga bisa mengikuti jejak dari Ibu Desi Budiarti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Aprianti dari SMA Negeri 1 Kota Salak. Saya guru mapel PPKN. Menurut saya, kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat karena dapat secara bersama-sama menanamkan budaya positif di kelas, sehingga terbentuk lingkungan positif, membentuk siswa termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, itu menurut saya. Terima kasih.